Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ila hadrati sayyidina Rasulillah Muhammadin abdillah wa ansari Rasulillah wal muhajirin ma'a Rasulillah wa ila sadatina ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abi Bakri wa Umar wa Utsman radhiyallahu anhum wa ila Nabil Hidri alaihi salam wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir radhiyallahu anhu wa ila hadrati Syekh Muhammad Salim Al-Madini rahimahullah wa ila Muhammad Hafiz radhiyallahu anhu wa ila Hakan Yasir rahimahullah wa ila Syekh Ahmad Ali Buni rahimahullah wa ila hadrati Syekh Muhammad Hasan Kalban summa ila rohil mandiba'i wa walidina wa walidihi wa amwatina wa amwatihim wa muslimina ajma'in wa ila nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtal jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala ta'ala aidan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada saat ini kita selalu diberikan kekuatan, kesehatan beserta keimanan sehingga kita semua dapat bermunajah, bersilaturahim dalam rangka majelis taklim pada malam hari ini. Selawat teriring salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para qarib sahabat beliau ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, sebelum lebih jauh kita membicarakan pengajian kita pada malam hari ini, mari kita sama-sama memohon kepada Allah agar diberikan suatu cahaya kepahaman dan cahaya ma'rifah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrizni min dulumatil wahmi wa akrimni bi nuril fahmi waftah alaini bi ma'rifatil ilmi wa sahhil lani abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan pembacaan doa itu tadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan suatu cahaya kepahaman kepada kita dan cahaya suatu untuk mengenal kepada Allah, dan Allah akan memberikan suatu taufik dan hidayahnya kepada kita. Pada kesempatan yang berbahagia ini sedikit kita mengungkap mengenal diri dapat mengenal Tuhan.
Jadi setelah kita mengenal Tuhan, dia tidak mengerti lagi terhadap di dalam masalah ini. Nah, jadi di dalam hal tersebut, a'rafakum bi rabbihi a'rafakum bi nafsihi, dalam hadis Rasulullah. Jadi orang yang benar-benar untuk ma'rifat atau untuk mengenal kepada Allah adalah yang lebih mengerti, kenal terhadap dirinya. Nah, jadi dalam hal tersebut, di mana di dalam masalah hal ini adalah memang sangat penting bagi kita, terutama kita untuk mengetahui asal daripada kejadian diri kita. Jadi apabila kita tidak mengetahui asal daripada kejadian kita, maka pasti kita dimakan tanah. Jadi apabila kita tidak mengetahui asal daripada kejadian kita, itu sudah pasti 100% tanah itu akan memakan daripada anggota batang tubuh kita. Artinya kita hancur. Nah, jadi untuk mengenal asal daripada diri kita itu, supaya bisa membentuk menjadi insan di dalam masalah segi keadaan kita pada saat ini, karena yang pertama-tama itu Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menjadikan daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Nur Muhammad inilah terciptanya, adanya semesta alam ini. Nah, jadi dalam hal tersebut, karena dalam sabda Rasulullah, ana minallah wal mu'minuna minni, aku dari Allah, sedangkan orang-orang yang beriman itu adalah dari aku. Nah, jadi dalam hal tersebut, nah di sini kita untuk melakukan adanya suatu pemahaman. Nah, jadi ilmu yang dimaksud di dalam masalah hal tersebut adalah ilmu yang langsung daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa lebih dahulu kita pelajari sesuatu ilmu. Nah, jadi suatu ilmu yang juga akan membawa dalam masalah keadaan kita untuk ketingkatan makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi man amila bima alima warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Jadi siapa yang mengamalkan, siapa yang mengamalkan apa yang telah diketahuinya, Allah akan mengajarkan kepadanya ilmu yang tidak pernah diketahuinya. Nah, artinya ilmu yang tidak pernah diketahui itu adalah Allah menghujamkan kepada kita, memberikan suatu hidayah ke dalam kita, maka sehingga kita yang belum pernah mengetahui, maka itu akan dapat kita ketahui. Nah, jadi man amila bima alima warasahullah ilma ma lam ya'lam. Ini hadis Rasulullah. Nah, jadi ilmu yang dimaksud itu adalah ilmu yang langsung dari Allah. Nah, disinilah suatu jalannya di antara kita. Nah, jalan di antara kita supaya kita bisa mencapai di dalam tingkatan makrifat kita kepada Allah. Nah, namun di dalam masalah hal tersebut, untuk mencapai di dalam tingkatan makrifatullah itu, yang sebenarnya adalah Allah itu memperkenalkan dirinya sendiri. Nah, jadi kalau Allah memperkenalkan dirinya sendiri, maka di sini pantaslah kita untuk mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lebih awal kita diperintahkan, kenalilah diri kamu.
supaya kamu dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi a'rafakum bi rabbihi a'rafakum bi nafsihi. Nah, di sini apabila orang tersebut telah benar-benar mengenal kepada Allah, berarti dia lebih mengerti, kenal terhadap di dalam masalah dirinya. Nah, jadi maksudnya ma'rifat itu adalah kasab. Nah, kasab. Apa yang dimaksud dengan kasab? Kasab itu maksudnya terbuka baginya hakikat segala sesuatu. Nah, itu kasabnya. Ini orang yang ma'rifat. Terbuka hakikat baginya daripada segala sesuatu. Nah, disitulah dia mempanakan dirinya. Di sini kita mempanakan diri kita. Di sini kita melenyapkan diri kita. Nah, kemudian setelah panahlah, maka panah itu sendiri artinya bukan dirinya sendiri yang mempanahkan. Nah, jadi bukan dirinya sendiri yang mempanahkan, Allah lah yang mempanahkan dalam masalah hal tersebut. Nah, jadi apabila kita sudah melakukan hal yang sedemikian, maka masuklah kita ke dalam tingkatan makam baqa billah. Nah, baqa billah artinya apa? Dalam tingkatan langsung mencapai dalam masalah tingkatan baqa billah ini, maksudnya Allah itu meliputi daripada segala sesuatu. Karena baqa itu sifatnya kekal. Nah, jadi dalam hal ini, lalu di mana kita di dalam melaksanakan suatu ibadah, apabila kita sudah mencapai dalam tingkatan baqa billah, maka di sini kita akan dapat merasakan nikmatnya kita beribadah dan terasa keindahannya di dalam pelaksanaan ibadah yang kita lakukan itu. Kita bisa merasakan kemanisan dan keindahan itu lebih manis daripada gula yang ada. Apabila sudah kita bisa merasakan hal yang sedemikian, maka di situ lebih indah daripada yang indah. Nah, kalau sudah dikatakan lebih indah daripada yang indah, maka disinilah terjadinya pertemuan kita dengan Zat Wajibul Wujud. Kita merasa indah. Lalu kita melaksanakan suatu amal ibadah itu tidak terasa. Saking nikmatnya kita melaksanakan suatu ibadah, kita melepas sifat ananiyah di dalam masalah diri kita. Kita melepas sifat keakuan dalam masalah segi diri kita. Nah, lalu bagaimana tentang masalah panah? Nah, panah ini kita bagi menjadi 3 bahagian. Maksudnya lenyap itu kita bagi menjadi 3 bahagian. Lenyap di dalam pelaksanaan suatu amal ibadah kita. Yang pertama dalam hal tersebut panah ilmu. Yang kedua panah ain. Yang ketiga panah hak. Nah, ini satu-satunya jalan di antara kita untuk mengenal kepada Allah tadi. Nah, sedangkan syariatnya ini selalu kita jalankan syariat, tarikat, dan hakikat. Nah, di sini selalu jalan di dalam pelaksanaan suatu amal ibadah kita. Jadi kita bukan hanya semata-mata melaksanakan syariatnya saja. Bukan semata-mata hanya tarikatnya saja. Bukan kita hanya sekedar dalam masalah hakikat. Maka dari syariat, tarikat, dan hakikat ini adalah untuk mencapai kepada makrifat kita kepada Allah. Nah, jadi kalau panah ilmu, jadi segala sesuatu itu pada hakikatnya dilihat dari segi ilmu pengetahuan yang ada pada kita. Nah, sedangkan kita ini tidak memiliki ilmu sedikit pun. Nah, jadi siapa yang memiliki ilmu?
itu sudah jelas yang memiliki. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki. Nah, sedangkan kita tidak memiliki apa-apa. Nah, ilmu kepada kita itu hanya merupakan pinjaman, diberikan hanya sekedar. Ilmu yang ada pada diri kita ini diibaratkan hanya setetes embun kalau kita bandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu. Bagaimana setetes embun? Nah, ini ilmu yang ada pada kita. Lalu jangan kita merasa memiliki suatu ilmu pengetahuan, memiliki suatu ilmu. Nah, jadi fana daripada segala sesuatu pada hakikatnya ini dilihat dari segi ilmu dan pengetahuan kita. Nah, sedangkan fana ain ini segala sesuatu ini sepanjang di dalam masalah pandangan mata batin kita. Sepanjang dalam masalah pandangan mata hati kita. Nah, jadi bagaimana kita memandang dengan masalah mata hati kita? Nah, di sini kita memandangkan fana ain artinya. Nah, fananya segala sesuatu itu. Sepanjang di dalam masalah pandangan mata batin kita, pandangan mata hati kita. Nah, itu yang kedua. Nah, jadi yang ketiga fana hak. Apa yang dimaksud dengan fana hak? Fana dalam arti yang sebenarnya. Fana dirinya dan fana yang dilihatnya menurut di dalam masalah pengertian yang sebenarnya. Nah, jadi untuk itu maka di dalam masalah hal tersebut perlu kita mengetahui hal yang sedemikian. Nah, jadi oleh sebab itu sebelum lebih jauh di dalam masalah hal tersebut, maka perlu kita untuk mengetahui, mempelajari adanya tauhidul af'al. Tauhidul af'al, tauhidul sifat, tauhidul asma, dan tauhidul zat. Nah, ini bahan dalam masalah untuk mencari ilmu rahasia atau ilmu batin tadi. Nah, jadi di dalam masalah hal tersebut, dalam masalah pengertian af'al, nah, di sini kita bisa melihat tajalli af'al Allah Subhanahu wa ta'ala itu pada perbuatan diri insan. Nah, berarti Allah menampakkan perbuatannya kepada diri kita. Nah, jadi dalam hal tersebut, kalau sudah tajalli af'al, maka fanalah perbuatannya. Kalau sudah fana perbuatannya sendiri atau perbuatan selain daripada dirinya, di sini pada perhentian af'al Allah, af'al Allah. Nah, sehingga berarti dia telah keluar dari batas takdir, dari batas pengaturan. Nah, kalau sudah keluar dari batas pengaturan, maka di situ dikatakan ikhtiar atau usaha. Jadi usaha, ikhtiar. Nah, jadi di antara hal yang sedemikian, bagaimana dalam hal tersebut kita bisa sampai pada titik perhentian sifat? Kalau tadi af'al, bagaimana kita bisa sampai kepada perhentian sifat dalam hal tersebut? Nah, di sini adalah termasuk pada makam haibah. Makam haibah ini artinya kita merasa kagum. Merasa kagum yang mendalam. Artinya kita takjub, merasa kagum. Sehingga kita bisa menyelesaikan di dalam masalah sifat jalal dan sifat jamal.
Jalal apa kemarin? Ingatlah Jalal. Pari Jalal ya, sifat Jalal. Ada sifat Jalal, ada sifat Jamal. Nah, sifat Jalal itu artinya kekerasan Allah dan keindahan Allah. Jamal. Lalu ada Kamal. Kalau Kamal, kemuliaan Allah. Nah, di sini jelasnya adanya suatu sifat Jalal dan sifat Jamal Allah Subhanahu wa taala. Ini apabila kita sampai pada perhentian titik sifat tadi. Nah, di sini kita bisa melihat, menyaksikan sifat kekerasan Allah. Nah, sifat kekerasan Allah dan sifat keindahan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku di dalam masalah segi wujud insan tersebut. Nah, jadi selain itu ada pula antara sampai kepada dalam masalah tingkat zatnya, karena sini terhias. Kalau sudah terhias hatinya dengan penuh nurul yakin, cahaya yakin di dalam masalah itu. Timbul ada saya yakin. Nah, apabila sudah ada cahaya yakin, maka di situ musahadah ngarannya. Nah, musahadah kita. Apabila kita sudah merasa yakin, nah di sini kita memusahadahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini lewat zat. Nah, tauhid zat tadi. Nah, inilah apabila sudah orang yang melakukan dalam masalah hal yang sedemikian, terhias hatinya dengan nurul yakin tadi, lalu musyahadah dia, maka termasuklah dia golongan orang yang hawas. Taulah hawas lah. Jadi kalau puasa itu ada puasa hawas, ada puasa hawasul hawas. Anda bisa ibadah puasa. Nah, jadi apabila orang yang sudah melakukan dalam hal tersebut, maka dialah orang yang hawas. Maksud hawas itu adalah istimewa. Paham nggak? Kalau sudah istimewa, nah istimewa. Dan orang inilah yang menyangkut masuk di dalam makamnya muqarrabin. Nah, kalau sudah orang yang masuk ke dalam makamnya muqarrabin, maka dia di situ sudah mempanakan fana fi sifatillah. Nah, mempanakan dalam masalah sifat-sifat Allah yang ada di dalam masalah wujud insan tadi. Mana sifat-sifat Allah yang ada pada wujud insan? Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Itu sifat. Nah, jadi itu. Nah, di sini kita mempanakan fana fi sifatillah, masuk kita kepada makam bapa bi sifatillah. Nah, di situ dengan masuk kepada makam bi sifatillah, makam bapa bi sifatillah ini. Nah, sehingga dalam hal tersebut di sini kita untuk melakukan yang sebenarnya. Nah, di dalam pelaksanaan suatu amal ibadah yang kita lakukan, apabila kita sudah masuk dalam hal yang sedemikian, melaksanakan suatu ibadah itu bukan mengharapkan apa-apa. Jadi kadang mengharapkan, kalau upang kita melaksanakan suatu amal ibadah, harapan kita supaya kita bisa masuk surga. Nah, cuma kebanyakan kayak itu, Pang. Nah, melaksanakan suatu amal ibadah itu mengharapkan supaya kita bisa masuk surga, supaya bisa terhindar daripada neraka. Nah, itu belum sampai kepada makamnya muqarrabin tadi. Kalau orang yang sedemikian itu, yang dia harap itu hanya ridha Allah Subhanahu wa taala di dalam masalah segi kehidupannya. Dia melaksanakan suatu amal ibadahnya itu dengan penuh keikhlasannya, dengan penuh ridhanya kepada Allah, dengan penuh kesabarannya. Hanya dia melaksanakan.
Nah, dengan penuh kejuhudannya dalam masalah melaksanakan suatu amal ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Nah, jadi dalam hal yang sedemikian. Nah, jadi apa yang kita maksudkan dengan masalah perbedaan tingkah sampai kepada seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu dalam masalah hal ini, nah di sini yang kita untuk mencari. Lalu ada dengan istilah ilmu batin. Nah, jadi ilmu batin itu adalah ilmu rahasia. Yang perlu kita ketahui bahwa ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang dihujankan di dalam masalah diri kita, itu menjadi rahasia. Rahasia yang halus di dalam hal tersebut. Ini jarang kita bisa memahami. Nah, jadi orang untuk melakukan hal yang sedemikian, lalu jadi orang bahari nang belajar ilmu rahasia, belajar ilmu kesempurnaan. Mana tentang dikatakan ilmu kesempurnaan? Yang dikatakan ilmu kesempurnaan itu kita kesempurnaan melaksanakan di dalam masalah apa yang disyariatkan Allah kepada Nabi kita Muhammad dan kepada kita. Disinilah yang kita sempurnakan. Nah, untuk penyempurnaannya itu lalu kita lakukan dengan gerakan daripada anggota batang tubuh kita. Kita lakukan lagi dengan hati kita. Kita lakukan dengan roh yang ada dalam diri kita. Nah, disitulah hal yang sedemikian sebagai tanda kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bukan hanya sekedar kita untuk melakukan. Nah, jadi yang dikatakan ilmu rahasia tadi. Makanya rahasia di dalam pelaksanaan ibadah salat itu banyak sekali. Ini orang yang sudah melaksanakan ibadah salat sampai 60 tahun masih belum bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melaksanakan amal ibadah 60 tahun tapi satu waktu pun tidak ada yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Lalu yang menjadi kenapa maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Di situ kita belum benar melakukan di dalam masalah rukun salat itu tadi. Misalnya kalau kita rukuknya ya kita anggap benar tumak ninahnya. Ini kadang-kadang rukuk itu tidak benar tumak ninahnya. Nah, kenapa? Adakah tumak ninah rukuk? Ada. Nah, ketika kita rukuk, betulkan dulu rukuk kita itu, baru kita membaca tasbihnya. Nah, setelah kita selesai membaca tasbihnya, jangan langsung bangkit. Berhenti sejenak, baru kita bangkit dengan mengucap sami Allahu liman hamidah. Mengucap sami Allahu liman hamidah itu sudah lurus daripada tulang belakang, ruas tulang belakang kita ini. Jangan lagi di bawah ini sami Allah liman hamidah. Nah, jadi mengatakan sami Allahu liman hamidah itu ketika kita sudah bangkit daripada rukuk, sudah lurus, baru kita mengatakan sami Allahu liman hamidah. Itu artinya dalam masalah kita bertumak ninah. Nah, ini yang kebanyakan lagi di bawah bangkit daripada rukuknya sami Allahu liman hamidah aja. Belum lurus lagi di tengah jalan lagi. Itu kebanyakan. Nah, inilah penyebabnya amal ibadah kita kada diterima. Ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bukan main susahnya kita melaksanakan ibadah salat. Berapa puluh tahun sudah kita melakukan salat, satu pun tidak ada yang diterima di sisi Allah apabila kita melakukannya seperti itu. Kemudian ya sudah, kita bisa membetulkan dalam masalah tumakninah rukuk tadi. Bagaimana tumakninah kita sujud lagi? Nah, tumakninah kita sujud, betulkan dulu sujud kita. Anggota sujud tadi ada berapa? Ada 7. Betulkan, betul-betul menyentuh daripada lantai. Anggota 7 tadi. Jadi anggota 7 sudah menyentuh pada lantai. Sujud kita sudah terletak kepala kita, sudah sempurna dalam masalah letaknya semua. Nah, kemudian baru kita membaca tasbihnya. Ini jangan lagi di atas handap sujud sudah habis tasbihnya, belum sempurna letakkan daripada anggota sujud tadi, sudah kita baca bacaannya. Itu yang namanya rahasia tadi. Nah, itu rahasia pelaksanaan, kesempurnaan pelaksanaan ibadah tadi. Nah, kemudian sesudah kita sujud, lalu bangkit daripada sujud itu, kita mengatakan Allahu Akbar. Duduk kita. Nah, ketika kita duduk itu betul dulu duduknya, baru kita membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Diam, baru kita sujud. Nah, baru kita sujud lagi. Nah, betulkan dalam masalah sujud kita. Ketika kita sudah sujud, lalu ingin berdiri untuk rakaat berikutnya, duduk iftiras sejenak, baru kita berdiri. Ini aturan dalam sembahyang. Nah, itu yang apik. Ini kadang-kadang kita kada apik, kada hati-hati. Nah, di sinilah apabila kita melakukannya kurang hati-hati di dalam pelaksanaan hal tersebut, maka satu pun amal ibadah kita itu tidak diterima di sisi Allah. Jadi apa artinya kita melaksanakan suatu amal ibadah apabila kita tidak membetulkan? Yang paling utama dibetulkan kata Rasulullah SAW adalah tumakninahnya. Nah, itu tumakninahnya. Sama seperti mengucap salam. Ini jangan sudah kita bertunduk kayak ini, nih, lalu assalamualaikum, jangan. Tidak kita habis tunduk ini, angkat kepala. Mbak kita angkat itu baru kita mengucap assalamualaikum. Balik. Sini tunduk kan, angkat lagi, baru ke sini. Tidak kita tunduk. Nah, itu cara salam. Ini assalamualaikum, assalamualaikum. Nah, mana assalamualaikum, assalamualaikum. Nah, ini cara. Nah, jadi kata Rasulullah apabila kita salam, kan kita tunduk ini asalnya melihat dan ini. Lalu ketika kita ingin salam, angkat kepala kita, luruskan. Nah, baru ucapan assalamualaikum warahmatullah. Kesini, di sini rahmat Allah itu. Nah, angkat lagi assalamualaikum. Bisa di sini kalau ke kiri boleh kita tambah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ke kiri itu sunnah. Ini jarang disampaikan. Nah, orang hanya tahu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nah, jadi yang ke kiri itu bisa ditambah wabarakatuh. Nah, jadi itu dalam istilah kita melaksanakan ibadah salat. Nah, cuma nih dalam hal tersebut, cuma kadang-kadang orang kadang membaca nangka kiri warahmatullahi wabarakatuh. Apakah di dalam hati? Kurang tahu kita kan. Cuma apabila salat kifayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
itu salat kifayah. Nah, bertambah wabarakatuh. Nah, supaya diberikan suatu keberkahan. Nah, kemudian dalam masalah hal tersebut, nah itu ilmu supaya kita kalau sudah kita betul-betul musyahadah menjadi orang yang istimewa. Nah, apabila sudah istimewa maka di sini muraqabah kita atau muqarrabin. Tergolonglah kita kepada muqarrabin. Nah, jadi oleh sebab itu di mana di dalam hal tersebut tata cara kita untuk melaksanakan suatu amal ibadah tadi supaya betul-betul bisa kita lakukan dengan yang lebih sempurna. Sedikit demi sedikit kita untuk melatihnya. Kalau kita sudah kebiasaannya yang seperti itu kita rubah. Nah, rubah barangnya kita menggunakan sisa umur kita yang sedikit. Nah, kita menggunakan sisa umur kita yang sedikit. Nah, untuk melakukan hal yang sedemikian. Nah, jadi oleh sebab itu, di mana di antara kita untuk melakukan suatu amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini memang berat kalau kita rasakan berat. Nah, jadi kalau kita merasakan berat macam-macam halangannya bila nak melaksanakan suatu ibadah, ada nang pangantutan lain bah bauduk bakantut macam-macam aja gangguannya. Nah, jadi dalam hal tersebut, nah supaya kita betul-betul dalam hal ini bisa kita merasakan di dalam pelaksanaan suatu amal ibadah yang kita lakukan. Nah, makanya supaya jalan di dalam yang kita lakukan pelaksanaan amal ibadah itu syariatnya jalan, tarikatnya jalan, hakikatnya jalan. Nah, supaya ketiga-tiganya itu jalan. Nah, jadi bukan hanya fikihnya saja, fikihnya jalan, tauhidnya jalan, nah kemudian ilmu tasawufnya jalan. Nah, di situ syariat, tarikat, hakikat. Nah, ini adalah untuk jalan menuju kepada ma'rifat kita kepada Allah. Nah, jadi dalam hal tersebut, di mana di dalam masalah tentang syariat, mungkin kita sudah mengetahui ilmu syariat. Syariat adalah ketentuan-ketentuan Allah dan Rasul. Nah, jadi syariat itu ketentuan Allah dan Rasul sehubungan dengan perintah dan larangan. Itu syariat. Nah, sehubungan dengan perintah dan larangan. Lalu di situ tata cara untuk melakukannya. Nah, tata cara untuk melakukannya ya seperti di dalam ilmu syariat tadi. Nah, tata cara kebaktian kita tadi. Lalu kita bisa melakukan di dalam masalah arti yang zahir. Nah, sedangkan tarikat di dalam ilmu tarikat itu di sini kita menyengaja untuk mengamalkan segala ilmu itu karena Allah Subhanahu wa taala. Itu tarikat, jalan. Nah, tarikat itu artinya jalan. Kita menyengaja mengamalkan segala ilmu itu karena Allah. Ilmu yang kita dapati itu kita amalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tarikat. Nah, sedangkan hakikat itu menyangkut dalam masalah batin. Nah, menyangkut dalam masalah batin yang dengan suatu tanggapan selalu tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala lewat daripada sinar cahaya kebenaran yang terpanjang di dalam masalah hati kita dengan istilah tadi nurul yakin tadi. Nah, lalu terpanjang. Nah, sehingga mampulah kita untuk makrifat kita kepada Allah. Karena terpanjang dalam masalah hati kita cahaya kebenaran yang terpanjang dalam hati kita. Karena cahaya kebenaran yang terpanjang dalam hati kita itu yang dikatakan istilah nurul yakin. Cahaya daripada keyakinan. Nah, jadi syariat dan hakikat itu keduanya selalu berpasangan, berlajim-lajiman, tidak terpisah, tidak bercerai. Maksudnya apa?
tidak bisa terjadi yang zahir tanpa ada dorongan yang batin. Nah, begitu pula tidak adanya dorongan yang batin berarti tidak ada terjadi yang zahir. Nah, jadi kalau kita lihat dalam hal yang sedemikian, maka di mana di dalam masalah ilmu syariat ini adalah sangat penting bagi kita, terutama kita untuk membenarkan di dalam tata cara pelaksanaan apa yang disyariatkan kepada kita. Nah, jadi dalam hal tersebut, nah sedangkan ilmu hakikat itu adalah ilmu tasawuf. Nah, kenapa maka dikatakan ilmu tasawuf? Karena dalam ilmu tasawuf itu adalah suatu ilmu laduni namanya. Nah, ilmu laduni. Siapa yang mengingkarinya ilmu tersebut, maka mendapatkan siksa. Siapa yang tidak mengetahuinya, kemungkinan matinya itu akan sesat. Ini ilmu dalam masalah hal tersebut. Nah, jadi ilmu ini penting banget. Lebih penting daripada kita mempelajari ilmu fikih. Nah, jadi ilmu kalau fikihnya orang sudah dapat, sudah mengetahui. Nah, gawian kita seperti untuk fikih. Nah, lalu yang kita cari dalam masalah ilmunya supaya bisa menyempurnakan di dalam masalah pelaksanaan daripada fikih itu tadi. Pelaksanaan sehari-hari amal ibadah kita dalam sehari itu bisa mendapatkan kesempurnaan. Nah, jadi dalam masalah syariat, tarikat dan hakikat itu kita misalkan nih, kita ambil contoh kayak sabigi buah nior. Nior dalam sabigi itu kira-kira yang diharapkan apanya? Nah, jangan kita ambil tuh namanya dari nior tadi. Nah, makanya tempurungnya itu adalah syariat. Itu pembungkus daripada tarikat. Nah, jadi tempurung tadi kan itu adalah tempurungnya nih. Nah, itu tempurungnya. Nah, tempurung. Jadi syariat itu laksana tempurung. Sedangkan tarikat itu laksana isi dan hakikat itu laksana minyak. Jadi tempurung berfungsi menjaga isinya. Sedangkan minyak adalah sesuatu yang tersembunyi di dalam isi. Nah, ini kalau kita mau memakan ke situ. Jadi kalau kita hitung Nah, jadi tempurung, isi, minyak. Jadi syariat, tarikat, hakikat. Nah, jadi yang mana isi, yang mana tempurung. Nah, jadi kalau kita lihat, nah jadi ketiga-tiganya ini kada bisa kita misahkan. Jadi minyak itulah yang dirahasiakan oleh sabigi buah nior tadi. Nah, jadi minyak yang dirahasiakan. Nah, jadi kalau kita sudah mengetahui minyak yang dirahasiakan dalam hal yang tersembunyi pada isi. Nah, itu jelas. Jadi dirahasiakan atau disembunyikan dan tidak boleh, kalau kita ini kadang-kadang bisa tidak boleh diajarkan. Namun dalam hal demikian, karena ini ilmu rahasia demi kesempurnaan dalam ibadah, maka tidak ada lagi dengan istilah ilmu rahasia. Nah, bagi kita, entah kalau bagi orang, kalau bagi kita tidak ada istilah berrahasiaan ilmu. Jangan kita hendak nyaman saurangan. Nah, supaya kita bisa untuk mengetahui. Nah, kan minyak yang dirahasiakan tadi. Nah, supaya dalam hal tersebut ilmu hakikat adalah suatu ilmu laduni. Nah, jadi di sini barang siapa yang mengingkarinya, di situ dia akan bisa mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa taala.
Siapa yang tidak mengetahuinya, ya kemungkinan dia matinya nanti dalam mati keadaan sesat. Nah ini menurut di dalam kitab Syarah Al-Hikam. Nah keterangan daripada hikam. Nah sehingga di dalam masalah hal ini, maka apapun yang kita lakukan, yang dimaksud dengan ilmu hakikat itu adalah suatu ilmu laduni yang bersifat nurani. Nah, itu. Jadi ilmu itu yang dikatakan ilmu rahasia tadi bersifat nurani. Ilmu tersebut itulah yang telah diajarkan kepada semua roh awalnya. Yang diajarkan kepada semua roh. Karena awal-awalnya setelah Allah menjadikan daripada Nur Muhammad itu, dari Nur Muhammad itulah Allah menciptakan roh seisi alam ini. Nah, maka pada saat itu Allah bertanya kepada roh. Nah, lalu apa kata Allah? Karena pada saat Allah berbicara kepada roh, alastu birabbikum, kata Allah. Nah, bukankah aku ini adalah Tuhan kamu? Nah, ini kata Allah. Bukankah aku ini Tuhan kamu? Nah, lalu bagaimana roh itu menjawab? Qalu bala ya Rabbi. Ini roh menjawab. Semua roh itu menjawab pada saat itu. Ini sebelum dijahirkan adanya makhluk, baik Adam, para malaikat, semua belum ada. Nah, hanya masih roh, masih berupa nur dalam hal yang sedemikian. Nah, di sana alastu birabbikum, kata Allah. Bukankah aku ini Tuhan kamu? Maka segala roh itu menjawab, qalu bala ya Rabbi, benar. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Nah, itulah sebabnya di mana ini yang pernah diajarkan oleh Allah kepada Nur Muhammad, diajarkan lagi dari Nur Muhammad kepada Adam. Nah, sehingga terus dalam hal tersebut sampai kepada kita pada saat ini. Karena diajarkan lagi kepada Nabi Adam, sebagaimana firman-Nya, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah telah mengajarkan kepada Adam itu semua nama-nama. Nah, telah dijadikan Adam. Nah, Adam itu dijadikan adalah daripada Nur Muhammad. Nah, dari Nur Muhammad dijadikan kepada Adam, maka menjadilah Adam itu insan. Nah, dari insan ini dititipkan adanya suatu sifat di dalam masalah hal tersebut. Nah, itu yang dikatakan al-insanu siri wa ana siruhu. Ya Rasulullah. Nah, itu hadis kursi. Al-insanu siri wa ana siruhu. Bermula manusia itu adalah rahasiaku dan aku pun adalah rahasianya. Al-insanu siri wa siri sifati la gairuhu. Itu dalam hadis kursi. Allah berfirman itu. Bermula manusia itu atau insan itu adalah rahasiaku. Dan rahasiaku itu adalah sifatku. Dan sifatku itu tiada lain daripada aku. Nah, di sinilah kita tidak berpisah. Nah, di situ Allah Subhanahu wa taala tajalli pada wujud insan. Di mana tajalinya? Di situ tajalli sifat namanya. Maka Allah menampakkan sifat-sifatnya kepada kita sebagai umat manusia. Nah, akan tapi dalam masalah pengetahuan tersebut kadang-kadang tersembunyi,
Karena di antara manusia itu pada umumnya kadang-kadang tercurah dalam masalah perhatiannya kepada keadaan yang gelap, yaitu hanya kepada yang lahir semata-mata. Kadang-kadang lebih mementingkan adanya suatu hawa nafsu dalam masalah dirinya sendiri. Apabila semua itu di dalam masa tutupan kegelapan itu telah hilang, nah di sini menyalalah hakikat itu dengan terang dan jelas. Hilang adanya suatu kegelapan, maka di situ akan timbul terang yang jelas dalam masalah. Nah inilah juga yang dimaksud oleh hadis Rasulullah SAW. Siapa yang mengamalkan ilmunya, Allah akan mewariskan kepadanya ilmu yang belum pernah diketahuinya atau dipelajarinya daripada sebelumnya. Nah, jadi apabila kita mengamalkan ilmu yang sudah kita dapati ini, maka Allah itu akan menghujamkan, menambahkan ilmunya itu kepada kita dengan sendirinya, sehingga kita mampu untuk mengetahui hal yang sedemikian. Nah, jadi oleh sebab itu, di dalam masalah hal ini, lalu kita mendapatkan di dalam masalah hidayah atau mendapatkan taufik di dalam hal tersebut. Jadi diberikan taufik kepadanya apabila sudah diberikan, lalu dihormati oleh segala makhluk dan disediakan baginya surga di akhirat nanti. Nah, kalau sudah dihormati oleh daripada sekalian makhluk. Nah, jadi dalam hal tersebut, bagaimana kita untuk membangkitkan, menghidupkan kembali, ini untuk menghidupkan kembali nur kita ini, untuk menghidupkan kembali nur Muhammad yang ada dalam diri kita. Hendaklah untuk menghidupkan kita, untuk menghidupkan nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam diri kita. Ini yang kita baca apabila kita hendak minum. Ini setiap kali kita minum, bukan makan, minum. Baca Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kita baca 3 kali. Itu artinya untuk membangkitkan nur Muhammad dalam diri kita. Jadi baca setiap kali kita hendak minum, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu kita baca 3 kali. Nah, baca 3 kali, minum air tersebut. Setiap kali kita hendak minum, insya Allah itu bukan hanya sekedar untuk menghidupkan nur Muhammad dalam diri kita, itu pun juga sebagai penyangga dalam diri kita. Nah, penyangga dalam diri kita, apabila ada orang ingin berbuat jahat kepada kita, maka itu tidak akan sampai, terhalang. Maka nur kita tadi akan bangkit. Nah, di situ. Nah, jadi ingat, ini ilmu mumpung orangnya sedikit, kada banyak. Nah, setiap kali kita minum apa? Yang penting minum. Bacalah kalimat Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. 3 kali dibaca. Insya Allah itu akan bermanfaat. Kalau ada orang yang ingin berbuat jahat, apabila itu sudah kita betul-betul riadah kita amalkan, orang yang ingin memukul kita, orang tersebut bisa 2 dapat kaki painya. Nah, bisa terpental sendiri. Ketika dia ingin memukul, dia yang terpental sendiri. Nah, itu ilmunya. Nah, amalkan. Itu kalau kita mau minum. Setiap kali kita minum, amalkanlah kalimat tersebut. Artinya di situ kita membangkitkan, menambah kuatnya nur dalam masalah diri kita tadi.
Nah, jadi kira-kira apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini? Mudah-mudahan ada hikmahnya, ada berkahnya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang sudah kita dapati pada malam hari ini, kemudian diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami mohon ampun dan maaf yang dalam-dalamnya, karena kita sebagai manusia biasa tidak terlepas dari kesalahan dan kehilapan. Sebagai akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Al-Fatihah. wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara Amin. wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa qadir hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Amin. Allahumma qubbi salamata wal afiyata alaina wa la man hadarana wa la man kama tasya'u qadir. Allahumma sahil umurana wa tu'uyubana wa hasabin azabil akhirah. Allahumma inni astaudiuka ma'alam tanihi fardutu ilayya inda hajati ya rabbal alamin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wal afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal afwa 'indal hisab. Rabbana rahmatan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.